Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini kita bersyukur atas kebaikan dan kasih penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dalam beberapa minggu yang telah berlalu ataupun hari yang telah berlalu. Kita dapat bersyukur karena kita dapat hadir bersama-sama dengan Tuhan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari saja jemaat Tuhan untuk sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita menyembah Tuhan dengan penyembahan kita. Terlalu besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan terhadap diri kami, yang telah mengorbankan diri-Mu ya Tuhan di atas kayu salib, hanya untuk membebaskan kami, hanya untuk mencucikan kami dari segala dosa kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan dan mengingatkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan Yesus Saudara Kudus. Dan kami berdoa menyerahkan waktu yang sesungguhnya kami pergunakan untuk menyembah memuji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, baik dari awal, pertengahan, dan berakhirnya. Engkau berkati setiap umat ataupun jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menyertai mereka, akan mendengar, beri semangat sukacita dalam pribadi kami Tuhan, agar kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tubuh dan jiwa kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan dan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan dan ucapan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan kita dengan pujian kita, yaitu Ajak Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang berkat, yang berkuasa dan segala-galanya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajak Kau Tuhan, aku kan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja dunia. Ajak Kau Tuhan, aku kan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja dunia. Raja dunia. Haleluya. Sungguh benar, tak terbayang
Haleluya. Ya Tuhan, kini kami datang ya Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang telah mengampuni dosa kami, yang telah mencucikan dosa kami, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas, tetapi dengan darah-Mu ya Tuhan. Oleh karena matinya Engkau di atas kayu salib dan darah-Mu yang menyucikan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin merenungkan kasih-Mu, pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segala kasih dan pengorbanan-Mu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan para pengajar, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal,
Kami bersyukur ya Tuhan, mempunyai Allah yang seperti Engkau, yang rela mati atas kayu salib ya Tuhan. Dan dengan darah-Mu kami dicucikan, dosa kami dibayar dengan lunas ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan satu lagu penyembahan, yaitu Sejauh Timur. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kasih pengampunan
kasih-Mu yang begitu besar terhadap setiap hidup kami. Engkau tidak mau satupun di antara kami jatuh dalam dosa ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang tak dapat kami balas ya Tuhan, yang tak dapat kami tandingi ya Tuhan. Haleluya. Dan sebelum kami mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar dia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dengan pimpinan Tuhan dalam ia akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang ibadah pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus membuka telinga mata rohani kami Tuhan, untuk mendengar, untuk melihat firman Tuhan, firman-Mu, dan menerima firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan masa dan waktu kami serahkan sesuai dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi kepada jemaat BM Kairos. Saya berterima kasih pada pagi ini karena diberi peluang untuk mengungsikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Elder Philip yang telah memberi ruang untuk saya sampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dengan itu saya mau kongsi tentang firman Tuhan yang diambil daripada kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13. Oke. Oleh karena keadaan masa saya tidak akan baca bahagian firman Tuhan itu, tapi saya minta supaya kamu akan baca ke-13 ayat yang ada pada Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Oke. So dengan di sini kalau kita bicara mengenai pribadi kita sebagai manusia, ya, memang kita semua tidak dapat dinafikan. Kita adalah orang yang memang sangat pentingkan pribadi kita. Kita adalah orang yang boleh kita sebut dalam bahasa Inggris self-centered people. Okay? Memang kita orang yang selalu memandang kepada kepentingan kita sendiri. Tapi pada pagi ini saya akan berkongsi firman Tuhan yang berbicara mengenai living for others atau hidup bagi orang lain. Dan itu dapat kita baca dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-13 tadi. Okay. Seperti yang saya sebut, karena keadaan masa saya tidak akan baca itu. Nah, daripada ayat yang pertama sampai 13 daripada kitab Efesus pasal yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa kita diajar oleh Alkitab untuk hidup bagi orang lain. Okay. Sebelum saya katakan, sebelum kita lihat lebih lanjut daripada ke-13 ayat itu, salah satu Archbishop di Manchester, England pada masa yang silam, nama dia Archbishop William Temple. Dia seorang Anglican ya, yang hormat pada masa silam. Dia pernah berkata demikian. Dia katakan istilah ini, the church is the only society on earth that exists for the benefits of non-members. Dalam bahasa Malaysia, gereja adalah satu persekutuan di muka bumi ini yang wujud untuk kepentingan orang lain. Okay? Itu kata Archbishop William Temple. Nah, balik kepada ayat 1 sampai 13 di dalam kitab Efesus pasal ketiga. Bagaimana kita tahu bahwa kita diajar oleh Alkitab untuk hidup bagi orang lain? Kita akan lihat itu dalam beberapa ayat di sini, yaitu ayat yang pertama. Kalau kita lihat dalam ayat yang pertama daripada kitab Efesus pasal ketiga, saya baca untuk kita. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Oke, perhatikan perkataan yang digunakan di sana, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Untuk kamu.
Itu yang kita dapat lihat di sana. Rasul Paulus berkata, hidup saya yang sudah mengenal Tuhan, bukan hanya saya hidup untuk diri saya lagi, tapi dia katakan saya hidup untuk kamu. Itu terdapat dalam ayat yang pertama. Berarti dia hidup bagi orang lain. Lebih khusus dia hidup bagi orang jemaat yang di Efesus. Juga ayat yang kedua juga menyatakan. Ayat yang kedua dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Dia katakan, anugerah Allah yang saya terima, yang Tuhan beri kepada saya, Dia beri itu untuk saya, untuk kamu, kepada kamu. Dalam arti kata lain, segala berkat yang dia terima itu bukan hanya untuk pribadi dia, tapi juga untuk orang lain. Dalam kata lain, dia hidup bagi orang lain dengan karunia yang dia terima. Juga dalam ayat 8 dan 9 yang juga memberitahu kita bahwa Rasul Paulus hidup untuk orang lain. Yaitu ayat 8 dan 9, saya akan baca untuk kita. Ayat 8 demikian, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Kamu boleh baca ayat 8 dan 9. Di sini juga kita lihat dengan lebih jelas bahwa Rasul Paulus hidup untuk orang lain. Dalam konteks ini, sebagaimana kita tahu, Rasul Paulus ialah seorang yang kita panggil orang berbangsa Yahudi. Tapi di sini dia diberi karunia untuk memberitakan Injil bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang yang bukan Yahudi. Dalam kata lain, dia hidup bagi orang lain. Dia seorang Yahudi tapi hidup bagi orang yang bukan Yahudi. Oke, kita turun lagi ke ayat yang terusnya, ayat 13. Ayat 13 berkata demikian, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Perkataan karena kamu lagi di sana. Rasul Paulus berkatakan, saya di dalam, sebelum saya lupa, waktu Rasul Paulus menulis kitab Efesus, dia di dalam penjara. Bukan karena dia buat jahat, dia dimasukkan ke penjara, tapi oleh karena dia mau hidup bagi orang lain, bagi orang di Efesus yang belum kenal Tuhan. Oleh karena dia bawa Injil kepada orang di Efesus dan tempat lain, dia ditangkap dan dipenjara gara-gara karena dia hidup untuk orang lain. Itulah sebabnya dia katakan, saya dalam penderitaan sekarang ini karena kamu, karena saya hidup bagi kamu. Dan yang terakhir sekali yang kita dapat lihat di sini, yaitu ayat 13, yaitu karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Tujuan Rasul Paulus hidup bagi orang lain bukan untuk memegahkan dirinya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia mau hidup bagi orang lain supaya di dalam hidup dia membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dia mau hidup bagi orang lain supaya orang di Efesus juga akan hidup memuliakan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu beberapa ayat firman Tuhan yang kita lihat di dalam Efesus pasal 3. Bagaimana kita tahu bahwa kita perlu hidup bagi orang lain. Kalau kita lihat di salib, mungkin juga kita bertanya, memang secara natural bila kita berbicara mengenai hidup untuk orang lain, itu memang agak pelik bagi kita. Tapi Alkitab ajar dan menekan ini untuk kita yang sudah percaya, perlu hidup bagi orang lain. Contoh yang paling klasik dan yang kita lihat ialah di atas salib. Waktu Tuhan Yesus mati di atas salib, sebagaimana kita tahu dalam firman Tuhan bahwa dia mati di salib bukan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa dia disalib untuk kita manusia yang berdosa. Dalam istilah lain, dia mati bagi orang lain, bagi saudara dan saya. Itulah contoh yang paling tertinggi di dalam Alkitab untuk kita contohi.
mengikuti Yesus untuk hidup bagi orang lain. Okay. Nah, apa motivasi bila kita berfikir untuk hidup bagi orang lain? Apa yang motivate, apa yang mendorong kita untuk hidup bagi orang lain? Dapatkah kita hidup bagi orang lain? Karena kalau secara sendiri, memang kita semua adalah orang yang sangat pentingkan diri sendiri. Tapi bila kita sudah mengenal Tuhan, kita boleh hidup untuk orang lain sebab ini. Apa sebab itu? Kita akan lihat ayat yang pertama daripada daripada kitab Efesus pasal yang ketiga. Dia sebut begini, ayat yang pertama daripada Efesus pasal yang ketiga ayat pertama. Okay, thank you. Dengan itu dia katakan, itulah sebabnya aku ini Paulus. Dia katakan, itulah sebabnya aku ini. Dia katakan, saya hidup untuk kamu, saya hidup bagi kamu karena beberapa sebab ini. Apa sebab itu? Oke, apa sebab itu? Jadi di sini kita melihat sebab yang disebut di sini, yaitu sebab yang ayat yang pasal yang pertama daripada kitab Efesus. Apa sebab yang pertama yang kita lihat dalam bab pertama? Yaitu Tuhan Yesus atau Tuhan Allah melalui Yesus Kristus, Dia dengan anugerahnya memberkati orang di Efesus, memberkati kita dengan segala berkat rohani yang luar biasa. Itu yang kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama. Tuhan Allah melalui Kristus atau di dalam Kristus, Dia memberkati kita dengan luar biasa. Contohnya berkat itu ialah kita dipilih oleh Tuhan bukan karena kita baik, tapi karena anugerahnya Dia memilih kita menjadi orang percaya. Contoh berkat yang Dia beri kepada kita dalam Efesus pasal yang pertama, yaitu bahwa kita diampuni. Itu bukan karena kita patut diampuni, tapi karena anugerah Tuhan Dia mengampuni kita. Itu berkat yang luar biasa. Contoh lagi, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dengan kemurahan Tuhan, Tuhan meteraikan kita ini bahwa kita ini akan milik Tuhan sampai bila-bila, pada masa sekarang ini dan juga pada masa akan datang. Jadi sebab yang disebut Paulus, oleh karena Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa, itu yang patut mendorong kita untuk hidup bagi orang lain. Yang kedua, dalam pasal yang kedua dalam kitab Efesus pasal yang kedua, juga di sini sebab yang patut mendorong, yang membuat kita mau hidup bagi orang lain, yaitu di dalam Efesus pasal yang kedua menyebut bahwa kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita buat perbuatan yang baik. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Bukan saja diselamatkan karena anugerah Tuhan, kita yang dahulu bukan keluarga Allah oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan include, Tuhan membuat kita ini menjadi keluarga Allah. Dulu bukan keluarga Allah, tapi karena kemurahan Tuhan, Dia membuat kita menjadi keluarga Allah. Bukan itu saja, kita yang percaya pada Tuhan, dulu tak ada Roh Kudus dalam diri kita. Hanya karena kemurahan Tuhan, sekarang ini, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan beri rohnya untuk diam dalam diri kita. Jadi kata Rasul Paulus, ayat yang pertama dalam kitab Efesus pasal ketiga, itulah sebabnya aku ini dipenjarakan. Maksud dia katakan, oleh karena saya mengerti saya telah diberkati luar biasa dalam Kristus. Saya dulu orang yang tidak diselamatkan, tapi diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Saya dulu bukan umat Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus membawa saya menjadi umatnya. Dulu saya bukan milik Tuhan, dulu saya bukan didiami oleh Roh Tuhan, tapi sekarang ini oleh karena perbuatan Allah di dalam Kristus, sekarang ini saya adalah bait Allah, tempat Roh Tuhan tinggal. Sebab itu dia katakan ayat yang pertama, sebab itu aku siap
di penjara bagi kamu yang ada di Efesus. Jadi ini adalah asas dalam Alkitab yang kita melihat, yang patut memberi dorongan, yang patut menjadi sebab kita boleh hidup bagi orang lain, karena kita sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kita telah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kita telah menjadi warga Allah oleh karena anugerah Tuhan. Kita didiami oleh Roh Allah karena anugerah Tuhan. Sebelum saya lupa, dalam Matius 10 ayat 8, waktu Tuhan Yesus mengutus muridnya pergi menginjil, dia katakan begini, saya beri kuasa kepadamu, pergilah kamu beritakan Injil kepada orang yang belum mengenal aku. Itu kata singkatan. Dalam kata lain, Tuhan Yesus memerintah muridnya. Muridnya itu adalah orang yang sudah ikut dia, yang sudah percaya pada dia. Dan Tuhan beri mereka kuasa. Dan disebut di sana, ayat yang ke-8 daripada Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 8, dia katakan, dengan cuma-cuma saya menyelamatkan kamu, dengan cuma-cuma saya memberi kamu kuasa untuk mengalahkan setan, dengan cuma-cuma juga kamu beri itu kepada orang lain. Dalam kata lain, dengan cuma-cuma saya memberkati hidup kamu, dengan cuma-cuma saya memberi kamu kuasa dan keselamatan, dengan cuma-cuma juga kamu pergi menjangkau orang lain, hidup bagi orang lain. Dan itulah yang diajar firman Tuhan, supaya kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang mengalami anugerah Tuhan, kita perlu didorong oleh karena kasih Tuhan untuk hidup bagi orang lain. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan. Nah, kalau begitu bagaimana caranya kita hidup untuk orang lain? Memang itu diajar di dalam Alkitab. Asasnya, motivasi itu ada di dalam Alkitab, yaitu karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Lalu bagaimana caranya dalam hidup kita sekarang ini sebagai gereja Tuhan, secara pribadi, bagaimana kita patut hidup sekarang ini? Sekurangnya ada dua perkara yang perlu kita ambil perhatian. Cara kita hidup untuk orang lain, yang pertama secara rohani. Maksud saya di sini secara rohani, yaitu kamu boleh baca itu dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 8, 9 dan 10, yaitu terlibat di dalam memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita boleh terlibat di dalam misi penginjilan melalui kita berdoa bagi orang-orang lain. Dan juga kita boleh membantu misi dan penginjilan itu melalui keuangan kita yang ada. Dan juga kita sendiri pergi terlibat dalam misi penginjilan dunia ini. Itu secara rohani kita membantu supaya pemberitaan Injil dapat dikembangkan. Pemberitaan Injil itu dapat diberitahu kepada orang lain. Dan itulah salah satu cara kita secara rohani untuk terlibat untuk orang lain, khususnya yang belum kenal Tuhan Yesus dalam hidup ini. Yang kedua secara fisikal. Ayat dalam Injil Matius pasal 25 ayat 42 dan seterusnya. Nah, di dalam cerita ini, pada akhir zaman nanti kata Yesus, waktu semua manusia akan menghadap Tuhan pada akhir zaman, ini cerita di dalam Matius 25 ini, yaitu dia akan memanggil semua bangsa berkumpul di hadapan dia. Ada yang disebut sebelah kanan itu disebut kumpulan domba, yang sebelah kiri disebut kumpulan kambing. Nah, ini yang kata, kamu boleh baca oleh karena keadaan masa, kamu boleh baca dalam Injil Matius 25 ayat 42 dan seterusnya. Kita boleh hidup bagi orang lain secara fisikal, yaitu dalam membantu orang-orang yang dalam kesusahan, di dalam keperluan, di dalam segala masalah yang mereka hidup. Kita sebagai jemaat Tuhan perlu melihat ini dan bangkit untuk hidup menolong mereka. Nah, di dalam cerita ini menyebut dalam akhir zaman, waktu Tuhan panggil semua bangsa kepada Tuhan di depan Tuhan, lalu dia katakan, dia pisahkan dua kelompok manusia, satu kelompok sebelah kanan yang disebut kelompok domba, satu sebelah kiri yang disebut kelompok kambing. Dia pertama bercakap kepada kelompok domba ini, waktu saya dalam kesusahan, kamu datang melawat saya. Waktu saya sakit di hospital, kamu datang melawat saya. Waktu saya dalam kemiskinan,
Tidak ada makanan, kamu beri saya makanan. Waktu saya tidak ada pakaian, saya telanjang, kamu beri saya pakaian untuk pakai. Waktu saya dalam kesusahan, kamu datang. Lalu kelompok domba ini yang menggambarkan orang percaya, mereka katakan pada Yesus, Tuhan Yesus, kami tidak tahu waktu kamu sakit, kami melawat kamu. Waktu kamu telanjang, kami beri kamu pakaian. Waktu kamu kelaparan, kami beri kamu makanan. Kami tidak tahu itu Tuhan. Mereka sebut pada Tuhan Yesus dalam ayat ini. Lalu Tuhan Yesus katakan, apa yang kamu buat pada orang lain yang dalam kesusahan, yang dalam kemiskinan, yang sakit hospital, yang kamu lawat, yang kamu doakan itu kamu buat untuk saya. Itu kamu buat untuk orang lain pada waktu itu. Tapi sebenarnya kamu buat itu untuk saya. Itulah yang saya katakan. Oh, baru mereka mengerti. Oh, kalau begitu Tuhan betul. Memang kami ingat bahwa kami buat itu waktu kami hidup di bumi ini. Oke, dan Tuhan Yesus katakan pada mereka, oleh karena dalam hidup kamu bukan hanya hidup untuk pribadi kamu, tapi kamu juga hidup bagi orang lain. Sekarang ini boleh kamu masuk kerajaan sorga. Oke, lalu domba, ya, orang percaya ini yang diibarat kelompok domba ini dibenarkan oleh Tuhan masuk ke sorga. Lalu dia menoleh kepada mereka yang kelompok kambing. Dia katakan, kamu kelompok kambing ini, waktu kamu hidup di permukaan bumi ini, waktu saya sakit, kamu tidak melawat saya. Waktu saya kelaparan, kamu tidak mau tolong saya. Waktu saya dalam tidak ada pakaian telanjang, kamu tidak memberikan pakaian saya. Dan semua yang lain kamu tidak buat. Lalu mereka kelompok kambing ini pun heran. Tuhan Yesus, kami tidak tahu waktu kamu sakit di hospital, kami melawat kamu. Kami tidak tahu waktu kamu kelaparan, kami bawa makanan Tuhan Yesus. Dia katakan, lalu Yesus katakan pada kelompok kambing ini, apa yang kamu buat kepada orang waktu sakit di dunia waktu kamu hidup, sebenarnya kamu buat untuk saya, tapi kamu tidak mau melawat orang dalam kesakitan, kamu tidak menolong orang yang miskin, kamu tidak membantu yang dalam kelaparan, kamu tidak membantu kamu sejak kamu lahir sampai kamu menghadap saya sekarang ini, hidup kamu hanya untuk kamu sendiri saja, bukan untuk orang lain. Oleh karena itu, saya katakan sekarang ini, pergilah kamu ke neraka. Dan itu dalam cerita Injil Matius. Dalam kata lain, kelompok domba waktu dia hidup di permukaan bumi ini, dia hidup untuk dia juga, tapi dia juga hidup untuk orang lain. Yang kambing ini dia hidup hanya untuk dirinya saja. Itu sebabnya di dalam penghakiman ini, Yesus berkata, hanya orang yang belajar untuk hidup bagi orang lain di bumi ini, menurut Tuhan di sini, yang akan ke surga. Kalau kita hanya pentingkan diri sendiri sejak kita lahir sampai meninggal, di dalam ajaran ini mengajar kita bahwa kita ini adalah sangat pentingkan diri sendiri. Jadi Yesus mengajar kita di dalam hidup ini untuk hidup bagi orang lain. Oke. Nah, lebih khusus lagi di sini. Gereja Tuhan ditubuhkan di muka bumi ini bukan untuk hidup untuk kita sendiri, tapi kita hidup untuk bagi dunia ini, untuk kebaikan, untuk kegunaan, untuk memberkati dunia ini. Jadi gereja di mana-mana, gereja lokal wujud di muka bumi ini, Tuhan izinkan, Tuhan menanam gereja di mana-mana benua dunia ini, supaya gereja Tuhan itu, kelompok orang percaya itu, belajar untuk hidup bagi orang lain. Lebih lagi orang yang tidak kenal Tuhan. Okay. Nah, untuk kesimpulan, pada abad yang lalu ada seorang yang bernama William Booth. Dia seorang yang telah dipakai oleh Tuhan yang luar biasa dalam zaman hidupnya. Dia dipanggil Tuhan dan dia melayani Tuhan. Dia berkhotbah dengan luar biasa kepada orang di England dan di mana merata dunia waktu itu. Dia beritakan Injil supaya orang dapat menerima Yesus dan diselamatkan. Dia bukan saja dia memberitakan Injil kepada orang-orang pada zamannya, tapi juga kita melihat di dalam sejarah orang ini, dia juga aktif dalam membantu orang-orang miskin, menolong mereka. Dalam kata lain, dia dalam hidupnya mengenal kasih Tuhan dan dia gunakan kasih Tuhan itu untuk hidup bagi orang lain, melalui memberitakan Injil kepada orang yang bukan kenal Tuhan dan juga untuk membantu orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan membantu orang yang juga dalam kemiskinan. Dan dia gunakan hidupnya dengan luar biasa sehingga jutaan manusia atau ribuan manusia dalam zaman hidupnya
diberkati oleh kerana dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Lalu akhir hidupnya, dia hampir meninggal pada bulan yang terakhir hidupnya di muka bumi ini. Dia sudah jatuh sakit. Lalu pada bulan itu ada satu conference yang diadakan, saya tidak pasti itu sama ada di England atau di Amerika. Dia dijemput untuk berkhotbah di dalam satu conference hamba-hamba Tuhan yang berkumpul dari setiap benua untuk mendengar dorongan daripada William Booth ini. Ribuan orang datang kepada conference itu untuk mendengar dorongan daripada William Booth, kerana memang juga dia terkenal dalam zaman itu. Tapi waktu itu dia tak dapat pergi oleh kerana dia sangat sakit yang kritikal. Lalu ada satu orang berkata pada dia, oleh kerana kamu tak dapat datang untuk melayani dalam conference itu William Booth, bolehkah kamu tulis sesuatu untuk mendorong orang yang telah hadir di dalam conference ini? Lalu dia setuju dan dia berfikir apa yang patut dia dorong melalui kata-kata itu nanti. Lalu dia berfikir sejak hidup dia sampai pada hari itu, dia berfikir apa kata-kata yang patut, yang perlu saya mendorong kepada orang sebelum saya akan meninggal. Lalu dia menilai hidupnya dari permulaan dia hidup sampai pada hari itu. Lalu dia datang pada satu perkataan dalam bahasa Inggris, others, atau orang lain. Lalu dia berfikir bahwa dalam hidupnya dia hidup bagi orang lain. Memang bukan berarti dia lupa diri sendiri, tidak. Dia juga hidup untuk dia dan keluarganya. Tapi lebih daripada itu, dia hidup bagi orang lain seumur hidupnya. Lalu dia menulis melalui satu telegram. Dan oleh kerana telegram waktu itu, orang charge melalui berapa perkataan yang kamu tulis. Jadi untuk memberi satu kata-kata yang sangat spesifik, lalu dia berfikir hanya satu perkataan saja, yaitu others, orang lain. Dia tulis dalam telegram itu others atau orang lain. Lalu tanda tangan William Booth. Lalu itu dikirim ke tempat konferensi orang ramai itu. Lalu itu dibaca. Dan orang ramai menunggu bahwa mereka berfikir bahwa ada kata-kata yang lebih panjang. Tapi bila orang yang bagi pihak William Booth itu berdiri membaca telegram itu, dia membaca others daripada William Booth. Maksud William Booth di sana hanya perkataan others. Maksudnya hidup ini perlu kita hidup untuk orang lain seperti Tuhan Yesus. Pada pagi ini saya mau katakan kepada jemaat kita di BM Kairos dan juga kepada orang yang mendengar melalui online ini. Tuhan Yesus hidup untuk orang lain. Tuhan Yesus hidup untuk kebaikan orang lain. Dia mati di salib untuk manusia yang ada di bumi ini, termasuk saudara dan saya. Kita yang percaya pada Tuhan pada pagi ini, sepatutnya dan semestinya kita perlu hidup bagi orang lain dari sekarang ini dan sampai Tuhan datang. Supaya hidup ini betul-betul menjadi berkat pada orang yang belum kenal Tuhan. Itulah harapan kita kepada semua kita yang kenal Tuhan. Kalau kita belajar untuk hidup bagi orang lain, maka ramai orang akan mengenal Tuhan. Ramai orang akan bertemu Tuhan Yesus. Ramai jiwa-jiwa akan datang pada Tuhan bila kita belajar untuk hidup bagi orang lain, bagi tujuan kemuliaan Tuhan Yesus yang kita percaya. Dengan itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami dapat melihat firman Tuhan. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup bagi orang lain seperti Tuhan Yesus. Engkau mati di salib untuk orang lain. Dan Engkau beri hidup bagi kami supaya kami yang berdosa dapat hidup yang kekal. Jadi pada pagi ini kami berdoa supaya Tuhan Yesus akan terus melayani kami, supaya kami akan terus menjadi jemaat, menjadi orang percaya yang akan hidup untuk orang lain. Karena dengan hidup
bagi Tuhan, bagi orang lain. Itulah hidup yang sebenarnya yang Tuhan rindukan kepada setiap jemaat Tuhan, pada setiap pribadi kami. Maka dengan itu, maka ramai orang akan mengenal Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau dengar doa kami. Di dalam nama-Mu yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Amin.